Anda lihat. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan penyakit mungkin bisa dijawab sama Pak Wawan ya. Pak Wawan, monggo. Ini nih Pak Wawan nih dosen kita ya untuk tentang peralpukan dan ini sebagai suhunya juga. Jadi Pak Wawan tadi ada pertanyaan tentang alpukat itu yang daunnya itu tiba-tiba menguning dan layu sekaligus bercak atau karat daun alpukat itu bagaimana cara penanggulangannya atau sebenarnya itu sih apa yang menyebabkan dari penyakit yang daunnya kuning tiba-tiba layu itu penyebabnya bagaimana menanggulangi dan bagaimana cara mengobatinya apabila sudah terserang. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Wawan untuk bisa menjelaskan. Oh ya, sekaligus ada karat daun alpukat Pak dan ulat daun itu bagaimana cara menanggulanginya. Terima kasih. Terima kasih. Ini banyak sekali ya. Jadi pasti waktu saya sempit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasti jadi dukun lagi saya kan. Jadi ini sedikit saya buat ringkas sepadat mungkin, sebingung mungkin ya. Jadi gini. Ya, lanjut ya. Halo ya, cukup jelas ya. Oke. Baik, langsung aja ya. Langsung aja kita terus-terusnya. Jadi begini, salam buat Pak Agus, semua, mas-mas kita semua punya pengalaman ya. Ada keberhasilan, juga pasti ada kegagalan. Tapi secara umum, kebun alpukat belum banyak yang berhasil, benar kan? Ya, kalau berhasil kita nggak kumpul-kumpul gini, pasti di tempat yang enak-enak kan? Iya, karena apa? Ada hasil yang baik. Ini fakta, gitu kan? Tidak semua pekebun alpukat berhasil, ya, tidak semua. Masalah tiap hari selalu ada. Ini kita ringkas HPT, hama penyakit tanaman, ya, oke. Dari semua yang ada, ya. Ini kalau mau kita kupas satu persatu tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai. Dari yang namanya patogen, ya, hama, dan ini mau saya ringkas. Saya ringkas dari semua yang pernah saya sampaikan, pernah saya tulis, pernah saya bicarakan dimanapun. Sore ini saya ringkas khusus Kopdar Al-Musa ke-6. Ya, begini. Masalah alpukat, terutama hama penyakit tanaman, itu cuma 2 penyebab dasarnya. Stres dari abiotik dan stres dari biotik. Lari nanti. Kita cukup pikirkan 2 hal ini aja. Abiotik stres dan biotik stres. Biotik stres itu artinya dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu dipecah lagi, yang paling banyak dialpukat patogen. Patogen itu kita pecah lagi. Ada yang dari virus, ada yang bakteri, ada yang fungi, ada yang protozoa, dan lain-lain. Mau kita kena jamur akar putih, mau kena yang namanya Phytophthora ya, mau daunnya gugur, pohonnya mati mendadak, nggak ada pohon mati mendadak, itu stadiumnya sudah lama, mati mendadaknya hari itu aja gitu kan. Semua itu biotik stres. Mau bawahnya kena rayap, kena kuret, mau daunnya kena hama, ya, kena apapun bentuknya, itu biotik stres. Penyebabnya makhluk hidup. Nah itu kita garis besar dulu. Saat kita melawan makhluk hidup, kita nggak akan bisa melawan. Siapa yang bisa mengatasi rayap? Dia diciptakan untuk ada. Nggak mungkin dia nggak ada. Sejak kapan virus sudah dibawa itu pasti. Iya kan? Jadi nggak ada namanya kita bisa memusnahkan, membinasakan atau eradikasi semua, nggak bisa. Kita cukup mengendalikan. Silakan ada rayap, tapi jangan dekat-dekat kita. Silakan ada uret tanah, tapi bukan di wilayah kita. Nah, pamungkas dari semua itu, kalau diurut satu-satu nggak akan selesai. Jadi kalau lawannya itu dari biotik stres, dari makhluk hidup, maka kita lawan juga, kita kendalikan juga dengan makhluk hidup. Nah, apa itu makhluk hidupnya? Kalau dia misalnya protozoa itu yang menyebabkan yang namanya Phytophthora cinnamomi ya. Kalau sudah kena Phytophthora cinnamomi, itu daun rontok mendadak, akarnya hitam, atau misalnya nanti buahnya itu tidak besar, banyak sekali itu. Kita kendalikan dengan makhluk hidup juga. Apa biotiknya untuk melawan itu? Ya, mikroba. Gitu kan? Mikroba. Mic-nya kurang dekat, Pak. Ya, mikroba ya. Saya bukan mengajak harus mikroba, begitu kan?
Cuma ini saya ngajak filosofinya aja. Ringkasan dari yang saya ketahui, kalau lawan kita itu biotik, makhluk hidup, maka kita kendalikan dengan makhluk hidup. Siapa lawannya? Patogen itu, ya kan? Siapa antibakterinya? Siapa antivirusnya? Ya kurang lebih dari strain-strain tertentu sebut mikroba, misalnya Trichoderma, mycorrhiza dan lain-lain, gitu kan? Kita tidak sebut merek, kita sebutkan makhluknya. Silahkan itu dicari. Insya Allah itu berhasil. Yang bikin tidak berhasil itu karena mikrobanya itu tidak hidup, juga tidak terlatih untuk mengatasi musuh-musuhnya itu. Nah, itu kurang lebih yang pertama. Ulat juga biotik. Dia bisa diatasi juga dengan entomopatogen. Misalnya Bevoria bassiana. Itu nanti akan buat si ulat itu, serangga-serangga itu jadi mumi gitu kan. Ya ini teorinya, prakteknya nggak semua berhasil. Kalau nggak berhasil, bukan salah mikrobanya, bukan salah Bevarianya, tapi dia belum terlatih. Nah, nanti kalimat ini silakan dikembangkan lagi. Di YouTube banyak, bisa diolah lagi ya kalimat-kalimat itu. Ini yang pertama, karena waktunya mepet sekali. Itu yang dari biotik. Hasil akhir itu sama. Kalau kita bilang misalnya, Pak, daun saya kuning. Kuning itu banyak sekali. Kurang air kuning. Kelebihan air ya kuning. Karena menguningnya sebuah daun hijau itu kan hilangnya klorofil kan. Hilangnya klorofil itu karena ada senescens kan. Senescens itu artinya pelepasan dari tangkai gitu ya. Senescens itu ada faktor lagi. Banyak sekali. Jadi hanya karena beragam faktor hasil akhirnya ya kuning. Manusia juga wafat tuh macam-macam penyebabnya kan. Ada sakit batuk mati, tidur mati, semua mati juga ujungnya gitu kan. Nah, ini kita akan rangkai semua ini dijadikan satu. Saya pungkas sampai sehari ini kalau melawan biotik stres dari hama dan penyakit, maka kendalikanlah dengan makhluk yang sama. Kalau diserang dengan mikroba, lawan dengan mikroba itu yang lebih aman gitu kan. Saya juga nyoba, bukan tidak mencoba yang namanya pakai pupuk kimia ya. Sekarang pesnal, saya tanya pesnal, sebenarnya itu maksudnya apa? Mau meracuni juga kan? Mau dia pakai sintetis, nabati, sama aja prinsipnya. Hanya mematikan apa yang kita lihat, tapi dia nggak akan bisa terkendali. Cuma kalau di wilayah kita itu ada yang namanya mikroba itu tadi, ya dia yang akan terus berurusan. Tangan kita nggak perlu kotor-kotor. Gak perlu tangan kita nyabut nyawa sebanyak itu rayap satu dengan sapi satu sama enggak itu? Sama-sama satu nyawa itu. Kendalikanlah biar alam yang kendalikan. Kita cukup memberikan pengendalinya. Agen Hayati. Bagaimana praktiknya belum tentu saya sempurna. Banyak kegagalan juga. Salah satunya dari agen Hayati itu yang belum terlatih menghadapi bakteri ini, virus ini, mikroba ini, dan lain-lain. Itu patogen. Ulat pun sama. Hama-hamanya itu sama. Kendalikan dengan predatornya, dengan parasitoidnya. Bagaimana mengundangnya? Kita bisa refugia dan lain-lain. Nampaknya ini kayak aneh-aneh aja gitu ya. Saat semua sudah siapkan fertilizer, semua siapkan pestisida, kenapa kita kembalikan semua ini urusannya ke alam? Memang itulah pekerjaannya alam. Nah ini harus dimulai, harus dibuktikan, gitu ya. Apa yang pernah sering saya sampaikan? Jangan tanam jika belum siap. Bukan belum siap kitanya, tapi habitat belum siap, jangan tanam. Dia akan dibully. Jangan masukkan anak kita ke sekolah saat dia belum kenal dengan siapa-siapa orang itu. Masukkan dari pertama, dibully itu. Gak mau masuk lagi. Tapi kalau kita misalnya, kita pindah ke sebuah lingkungan yang baru, kita sudah mulai kenal, kita tahu dengan siapa, kita pindah, kita gak dibully. Alpukat kita pindahkan ke sebuah tempat yang dia belum kenal. Dan dia tidak punya teman di situ, dibully. Siapa teman alpukat? Tanam 1000 alpukat semua alpukat. Yang bully siapa? Banyak sekali. Dan ini faktanya kan? Faktanya kita remuk-remukan buktinya. Ada yang sudah panen bertonton. Semua ada hitungannya kan, satu pohon sekian. Ada yang belum kan? Nah di sini kita mempersiapkan rumah tinggal yang baik dan benar. Kalau lawannya itu biotik stres itu tadi menyebabkan kematian, kerusakan. Kita berikan biotik yang lain, mikroba maksud saya. Nah ini monggo dipelajari. Bukan sesuatu yang pasti, tapi itulah yang lebih ramah lingkungan dan memang itu sinergi dengan alam. Yang pertama. Sekarang kalau abiotik itu artinya stres di tanaman yang menyebabkan mati, tapi oleh hal-hal yang bentuknya mekanis, panas, terjadi kemarau, drought stress.
Terus kadar garam tinggi, salinitas stres, air yang berlebih, waterlogging. Kita curah hujan berapa? Kita tuh kalau misalnya 1 mm curah hujan itu kurang lebih dalam 1 kubik itu 1 liter kalau nggak salah, itu kalau dikoreksi. Kita dalam 1 bulan misalnya curah hujannya 200 mm, itu kan berarti 200 liter per 1 meter. Dan ini kalau misalnya mau pakai irigasi pun kita bisa distribusi dengan baik kan? Tapi masalah utama irigasi itu sumber air. Kalau sudah selesai masalah sumber air, baru pikirkan distribusi air. Sehebat apapun kita bisa mendistribusikan, kalau airnya cuma 2 liter, nggak selesai masalah. Karena apa? Menggantikan jumlah air hujan alamiah itu siapa yang mampu? 200 liter itu 1 drum di 1 meter. Tanam berapa? 6 kali 6 bagi 36 drum per hari. Sanggup? Nggak ada yang sanggup. Itu nikmatnya hujan, harus kita syukuri. Tapi apa faktanya di kita? Hujan 8 bulan, kena kemarau 4 bulan, sudah mati semua tanaman kita. Kemana 8 bulan hujan itu? Di mana dia simpan? Di mana retensi airnya? Siapa yang simpan air? Yang nyimpan air itu ya tanaman-tanaman akar fibros itu. Gimana kita mau simpan air kalau semua itu di herbisida? Tidak ada vegetasi liar, tidak simpan air di akar-akar tanaman liar itu, tidak ada mikroba-mikroba yang baik. Tanaman kita itu dibully oleh alam. Kenapa saya bilang gitu? Karena kami ngalami, karena kami hancur-hancuran di situ. Jadi pemahaman ini kita sampaikan, nggak menyebutkan beli ini, tapi pemahamannya diambil, aplikasinya silahkan. Itu yang abiotik ya. Abiotik pun sama tadi ya. Masalah hujan. Kalau abiotik itu kita cari lawannya. Saat kemarau itu kurang air, kita tambah air. Sudah punya sumber air, distribusikan airnya. Ini salah satu solusi dari dari Pak Didi dan kru. Saya mau sampaikan kalau masalahnya kemarau kayak sekarang, kita bicarain hari ini aja. Kan tanamannya mati juga kalau kemarau, mati juga. Kekurangan air. Karena dia bisa hidup di musim penghujan itu tadi 200 mili itu 200 liter per meter kubik, nggak sanggup nggak kita gantikannya. Saat kita sudah punya sumber airnya, distribusikannya bagaimana? Distribusi air itu ya tepat sasaran ya. Misalnya satu tanaman dapat 10 liter per hari atau 60 liter, ya kalau bisa itu juga dapat sama. Nah, itu butuh alat setelah sumber airnya. Lalu kalau misalnya penghujan, jangan dikira penghujan itu bukan masalah. Berkali-kali yang paling saya sebutkan adalah masalah di alpukat saat musim hujan, waterlogging. Waterlogging itu adanya kelebihan air, overwatering. Kelebihan air itu bahaya karena menyebabkan akar itu tidak bisa nafas. Respirasi itu utama untuk tanaman. Kalau dia sudah kebanyakan air, kurang udara, maka dia akan fermentasi. Jangan heran di musim-musim sekarang ini tanaman mati kita bongkar, dia agak berbau, dia agak hitam, tapi kan banyak kayak tape. Itu namanya fermentasi. Akar banyak kayak tape, tanaman pasti kuning-kuning juga. Dibiarin berapa hari, coklat mati semua. Ini masalah abiotik. Ini bukan masalah obat-obatan. Ini masalah kelebihan air. Kalau kurang air, tambah air, kelebihan air, kurangin air. Gimana cara kurangin air? Drainase. Pikirkan bagaimana kita bisa drainase yang baik. Banyak teorinya, banyak prakteknya. Lalu salinitas itu garam, kelebihan garam. Kalau alpukat itu kelebihan garam, daunnya itu gosong. Garam itu klor misalnya ya. Kalau kita melihat kandungan garam, pupuk-pupuk kimia itu juga kandungannya menyisihkan garam-garam menyebabkan salinitas. Kenapa kena salinitas? Saat musim hujan, yang bercampur dengan air, pupuk-pupuk itu ada. Saat kemarau, air itu muap. Yang sisa apa? Garamnya nggak muap. Yang muap airnya. Saat garam itu ngendap di tanaman ya, maka tanaman itu akan kena masalah salinitas stres. Kelebihan kadar garam. Solusinya apa? Tambahi air, irigasi lagi. Jadi masalah kita itu kalau di masalah di abiotik stres, kelebihan garam tambah air, kelebihan air kurangin air, kekurangan air tambah air. Hanya itu aja. Dua konsep kita bisa mengatasi abiotik stres dan biotik stres itu tadi. Insya Allah ini langgeng. Setelah itu, yang paling diutamakan lagi nantinya adalah menjaga gimana dia sustainable, gimana dia berkepanjangan terus-menerus. Bukan namanya 20 tahun langsung tamat, atau cuma berapa tahun nggak bisa dilanjutkan lagi gitu kan. Banyak sekali pohon-pohon alpukat bisa 100 tahun, 200 tahun, nah itu kan begitu.
Kita pitnya lihat 100 tahun, begitu ambil etes tanam 2 tahun sudah mati. Kita nggak ada masuk akal. Kenapa kita bisa gagal, sedangkan Indonya 100 tahun? Kenapa dia bisa 100 tahun? Kenapa dia bisa 25 tahun? Saya mau ambil contoh aja, kira-kiranya ya. Saya ambilkan fakta. Saya tanam miki, kami nanam miki. Mungkin yang lain banyak tanam miki, bukan tanam miki yang terbaik, karena saya tahu dia cuma itu. Ya. Saat nanam miki, imbangan dari tanam miki itu misalnya di Jakarta Selatan, Jakarta. Anggaplah itu gudangnya pohon miki, anggaplah begitu ya. Di sana bagus-bagus. Tidak ada orang merawat dengan serius mati-matian. Satu rumah punya 1-2 pohon misalnya. Dari satu perkampungan itu, misalnya dikatakan ada 1000 populasi alpukat. 1000 populasi itu kita pindahkan ke kebun kita jadi sekian hektar. Di sana puluhan tahun bisa bertahan, kita 5 tahun tamat. Masalahnya di mana? Lucu kan? Sama-sama 1000 pohon di sana bertahan, kenapa kita 1000 pohon di kebun kita sendiri yang dirawat tiap hari tidak berhasil? Ada lingkungannya, ada stres abiotik, ada apa? Kenapa? Permasalahannya. Sekarang kita balik filsafatnya ya, bukan filosofinya. Kalau di Jagakarsa, misalnya Jakarta Selatan, gudangnya miki itu kita tinggalkan pohon mikinya saja, lenyapkan semua rumahnya, lenyapkan semua jalannya, lenyapkan di bayangan kita nggak ada tanaman pot, nggak ada bunga, nggak ada kolam, nggak ada semua, sisa pohonnya saja, tamat juga itu. Jadi masalahnya itu bukan kita nggak mampu ngurusnya, enggak. Kita sudah mati-mati ngurus, tapi kita ngurusnya apa? Nggak nyiapkan tempatnya itu. Dia bisa bertahan satu sama lain karena di depan rumah itu ada satu pohon, di sini istrinya nanam bunga, nanam apa. Ini satu kesatuan. Ini namanya mikrohabitat yang layak untuk dia tolong-menolong. Kalau dia berdiri tunggal, jangan usah bicara alpukat, penanam durian juga nggak ada yang berhasil. Hutan itu bisa selamat, bisa panjang umur karena ada beragam-ragam vegetasi yang saling mengisi, saling tolong-menolong. Kita ini tidak arah ke sana. Kenapa kita? Saya balik. Saya nggak pernah ngarah ke sana. Yang saya tahu sekian kali tanam alpukat. Setelah ini terjadi monokultur, abiotik stres dia nggak bisa bertahan. Kenapa? Saya kasih contoh. Masalah dari misalnya kemarau, abiotik stres. Bayangkan kalau alpukat kita itu di bawahnya kita tanamin kencur misalnya, kita tanamin lagi misalnya tanaman-tanaman yang pendek-pendek itu tadi ya. Artinya kan ada mulsa. Kita nggak dapat namanya gelombang panas yang berlebihan karena ada yang nahan. Mulsa itu yang terbaik jelas mulsa organik, bukan mulsa plastik. Mulsa plastik itu kelihatan bagus di awal, masalahnya banyak. Di hutan tuh nggak di mulsa plastik hidup semua. Saking heterogennya, biodiversity, saking beragamnya yang saling tolong-menolong satu sama lain, itulah yang membuat semuanya bertahan. Kita simak aja baik-baik. Kita nggak usah pindah-pindah ke tempat-tempat lain, nggak cukup waktunya, nggak ada bensinnya. Kita buat Google Map aja, kita cek gang per gang yang ada tanamannya. Nggak ada yang sendirian. Nggak ada yang sendirian. Mesti ada sampingnya apa yang tanpa kita sadari. Di sini ada marigold. Marigold datangkan polinator, mendatangkan predator, mendatangkan parasitoid, nolong ke sini, minim hama dan lain-lain. Nah, itulah yang namanya satu kesatuan sinergi dari alam yang saat dipasang pertama kali kita siapkan lalu kita tanamkan alpukat, mereka tolong menolong. Mereka akan tolong menolong sendiri, sinergi sendiri. Saya kasih lagi gambaran. Kalau di hutan itu ada hewan buas, 1 ekor harimau saja. Dia bisa hidup karena ada sekian hewan-hewan lain untuk dibangsa. Di mana hewan-hewan ini kayaknya nggak berharga kan? Si harimau itu bisa. Dilepas bisa di hutan. Saat harimau ini kita masukkan ke kebun binatang, di situ dimulai masalah kita. Karena kita harus HP terus itu daging. Kenapa nggak kita coba peliharakan misalnya mengembalakan harimau itu di sebuah tempat khusus? Kita siapkan kambingnya, kita siapkan rusanya, kita siapkan rumput-rumputannya. Kerjanya satu kali dari luar kita nonton aja. Beda kan? Berbeda. Tapi ini sangat konvensional, dianggap kuno. Siapa yang ternak kambing yang dibuat kandang satu persatu? Repot nyari rumputnya. Coba dilihatkan. Kuno memang. Lalu pola pertanian kita bagaimana? Tanam apapun, angga 1 hektar 60
600 pohon, 300 pohon, udah sama, tidak ada yang lain-lain. Di sini tidak mampu tanaman kita untuk nahan yang namanya biotic stress, abiotic stress dan lain-lain. Yang muncul itu masalah, besok masalah, selesai satu masalah, ini selesai, tahun depan pulang lagi yang ini, bukan masalahnya. Di tempat yang lain tidak apa-apa. Satu pohon depan rumah tidak apa-apa. Atau satu perumahan ada 100 alpukat pun tidak apa-apa. Tapi kembali lagi ke bayangan tadi. Andai kata itu tidak ada rumah, tidak ada dinding sebelah barat, tidak ada setiap pagi nyiram apa, tidak ada tanamannya, tidak jadi. Inilah kelemahan yang belum kita sadari. Kalau sekarang sudah merasa terlambat, kalau yang belum memulai bisa memulai, niatkan habitat yang tepat untuk kehidupannya alpukat kita. Tidak cukup untuk alpukat, yang hobi durian juga silakan, yang guna melenteng silakan, dengan semangka juga silakan. Siapkan habitatnya, mereka itu biasanya hidupnya dengan siapa? Dipelajari lebih lanjut. Kalau yang sudah terlanjur, maka gimana kita mau nyiapin yang namanya mikroba itu tadi? Kita kasih aja mikroba, mereka kan butuh tempat hidup. Misalnya kita punya yang namanya putri malu ya. Putri malu itu akarnya itu tempat tinggal Mycorrhiza kata ya. Kan saya juga nggak bisa lihat, itu kan mikro ukurannya kan. Nah, dengan kita siapkan rumahnya, mikrobanya datang. Dari mikroba ini dia akan orang anggota kita. Pohonnya memang alpukat tapi bawahnya macam-macam. Ada kunyit, ada bawang putih gitu kan. Bawang putih itu apa sih? Kandungan utamanya garlic itu sulfur kan. Katanya bawang putih ini antibiotik paling alamiah Pak ya, turun-temurun kan dia punya kandungan sulfur. Tapi kalau kita mau beli bawang putih, besok beli lagi bawang putih kan ini nggak ada kesinambungan. Kenapa nggak kita tanam aja di situ? Di bawah pohon alpukat itu. Di situ ada kunyit, katanya kunyit antibiotik. Di situ ada bunga-bungaan yang nanti didatangin lebah, didatangin palsu. Ini aman. Sebelum yang namanya beneficial insect atau serangga-serangga penolong, kenapa dia mau datang? Karena dia menarik, benar kan? Kenapa lebah mau datang? Karena dia menarik. Itu insting. Sekarang, kenapa hama datang? Karena ada yang menarik. Apa yang buat menarik di kebun kita? Karena ada kepastian makanan, ada kepastian tempat. Kalau misalnya 2-3 pohon, tidak ada kepastian makanan, dia nggak mau ngajak teman-temannya, sendiri dia dimakan habis. Tapi kalau sudah 300 pohon, berbuah serempak, satu pohon 100 butir, 30.000 butir. Wah, ini langsung di grup WhatsApp-nya nih. Kebun ini sudah ada makanan. Semua datang. Tapi kalau di tanaman itu kita pancing, misalnya yang biotiknya kita tambah tanaman-tanaman ya, yang bisa mengundang teman-teman yang baik. Ya kita pelajari sama-sama. Saya nggak bicarakan itu apa. Kita belajar sama-sama. Yang kami coba marigol, misalnya serai wangi, ya, dan beberapa tanaman refugia lah, garis besarnya. Tanamnya aja refugia. Memang aneh. Bisa-bisa di satu luasan ini kok macam-macam, kok nggak sawah semua. Coba kita lihat di belakang ya. Saya dari tadi merhatikan ini kagum ya. Sawah ini andai kata semua murni hanya padi, saya nggak jamin bisa panen dengan baik. Tapi karena dia heterogen, dia bisa satu sama lain itu nanti akan saling menolong. Tidak ada semua itu bisa tunggal itu baik. Di pupuk fertilizer pun, apa iya ada pupuk bagus kalau cuma tunggal? Nggak ada. Saking dia ditemani trace elemen, baru dia bagus. Punya NPK, ada boronnya, ada mangkanya, dan lain-lain, baru dia bagus. Semakin kita heterogen, maka itu semakin kuat, semakin tolong-menolong satu sama lain. Kita di sini Al-Nusa, baik yang bergabung atau yang belum bergabung atau siapa berkumpul di sini, berdiri aja sendiri-sendiri. Bapak sendiri nanam, bapak sendiri nanam, nggak berkumpul seperti ini, nggak ada komunikasi, itu tinggal tunggu tumbang satu-satunya. Silakan dicoba itu. Tapi dengan kita berkumpul begini, saling berbagi, saling sharing, kita punya satu kekuatan heterogen kan? Kan latar belakang beda-beda. Ada yang kontraktor jadi tanam alpukat, ada yang memang tanam padi pindah alpukat, ada yang bapak semua karetnya alpukat, ya kan? Tapi kan kita dengan latar belakangnya heterogen ini bisa saling bertukar. Ada sharingnya, ada tolong-menolongnya, bukan nyari benar-benaran. Tapi berbagi pengalaman yang dilihat depan mata. Yang saya sampaikan ini apa yang saya lihat depan mata aja gitu kan. Kalau misalnya ditanya, Pak, bagaimana pengalaman Bapak menanam alpukat tertentu di MDP tertentu? Wah, ya nggak tahu kita. Ya silakan yang di sana berbagi bagaimana. Masalah utama cuma 2, biotic stress dan abiotic stress. Kedua masalah ini menyebabkan mati. Ya.
Abiotic stress, saya ulangi lagi, gejala-gejala alam, kemarau, penghujan, dan lain-lain. Biotic stress itu hama dan penyakit. Bagaimana mengatasinya? Karena ini semua gejala alam, mari kita imbangi dengan halal. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mari kita berkebun dari sekarang ini bagaimana memasang sesuatu yang alamiah, yang memang good companion dengan tanaman itu sendiri. Kita hindari bad companion-nya supaya dia berteman dengan teman-teman baiknya. Karena namanya teman baik itu pasti menolong dari kesusahan dan menjauhkan dia dari teman-teman yang tidak baik. Jangan biarkan tanaman kita, alpukat maupun apapun, sendirian. Karena dia akan diserang tanpa ada yang menolong. Nggak ada tanaman yang bisa mandiri, lawan, nggak ada. Masing-masing punya masalah masing-masing. Alpukat punya masalah sendiri. Terong punya masalah sendiri. Kita pas nanam kunyit punya masalah sendiri. Tapi saat mereka saling bertemu, itu saling tolong-menolong. Bagaimana jelasannya? Itu alamiahnya. Itu sudah alamiahnya. Jadi saya nggak jawab secara pasti kenapa itu kuning, kenapa itu apa. Kalau untuk preventif, ya dimulai itu ya, bikin habitatnya, alpukat. Kita akan bahas sama-sama apa itu. Lalu kalau mau kuratif, ya kuratif, namanya kuratif itu artinya sudah stadium 3, stadium 4. Kalau daun sudah kuning nggak akan bisa hijau, Yang kita pikirkan gimana tumbuh daun hijau baru aja gitu, ya. Ya, kayaknya boleh berangkat. Oke, ya mungkin. Ya, pasti pasti. Lebih kurang mohon maaf. Kalau ini direkam, ditonton ulang. Kalau salah komen aja, nanti saya perbaiki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu dia ya, luar biasa dari insinyur ya. Dia itu insinyurnya Alpukat Nasional Regu Lampung ya, yang begitu sudah menjawab beberapa pertanyaan yang saya rasa ya sudah cukup ya.